Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, di sini ada mistis. Kembali lagi di channel kesayangan Anda. Dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Rumah Tusuk Sate yang dibagikan oleh teman kita yang berasal dari kota Lampung. Bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa di-subscribe terlebih dahulu agar kami lebih bersemangat dalam membuat konten-konten berikutnya. Dan bagi teman-teman yang sudah mendukung kami selama ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga dilimpahkan rezekinya dan diberikan kesehatan selalu. Jika teman-teman mempunyai pengalaman horor, bisa dikirim ke email yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Nama dalam cerita ini telah kami samarkan demi melindungi privasi narasumber. Ceritanya kita mulai dari sini. Saat itu Mbak Ningsih ini bertambah bingung karena sebelumnya tidak pernah terjadi seperti ini. Ketika keadaan sedang kacau, Mbak Ningsih ini tiba-tiba mendengar ada suara orang tertawa cekikikan yang terdengar tepat di belakang telinganya. Disitulah Mbak Ningsih ini semakin bingung. Dia berdoa sebisanya dengan tangannya yang sedang membuatkan anaknya susu yang ada di meja kamar tidurnya. Singkat cerita, sekitar 1 jam kemudian anaknya ini akhirnya diam dan Mbak Ningsih tidak bisa tidur semalaman. Keesokan harinya Mbak Ningsih ini belanja di sebuah warung yang tidak jauh dari rumahnya. Di situ Mbak Ningsih mencoba bertanya tentang asal-usul rumah itu dan siapa pemilik aslinya. Tapi setelah mendengar keterangan ibu itu, Mbak Ningsih malah mendapatkan cerita yang mengherankan. Kita sebut saja nama ibu warung itu dengan Buar. Buar ini bertanya, "Mbak, yang sewa rumah itu ya?" Mbak Ningsih menjawab sekaligus bertanya, "Iya Bu, maaf Bu, kalau boleh tanya, rumah itu sebelum saya sewa sudah kosong berapa lama ya?" Ibu War pun menjawab, "Sudah lama sih Mbak. Kenapa ya Mbak?" Mbak Ningsih ini menjawab kembali, "Tidak apa-apa sih Bu. Kok seperti berhantu ya? Saya masih seminggu di situ. Sudah diganggu. Aman tidak ya Bu kira-kira?" Ibu War pun menjelaskan, "Itu kan rumah tusuk sate. Ya pasti ada penunggunya. Kalau mau tahu sejarahnya, mending langsung tanya ke Pak Wiguna saja ya Mbak. Semua warga di sini tidak berani cerita soal nyapa mali." Di situ karena Mbak Ningsih ini merasa diacuhkan, dia pun segera pergi dari warung tersebut. Dan kemudian dirinya melihat bentuk bangunan rumah tersebut dari luar. Dan Mbak Ningsih berpikir dia akan mencari orang yang bisa membersihkan rumah tersebut. Tapi anehnya, ketika Mbak Ningsih ini baru masuk dan membuka pintu utama rumahnya, pagi itu Mbak Ningsih tiba-tiba melihat ada lubang besar di area ruangan tengah. Dan tidak hanya lubang biasa, jika diperhatikan lebih detail lagi, lubang tersebut sama persis dengan liang lahat. Pagi itu Mbak Ningsih kembali kebingungan. Sebelumnya tidak ada lubang seperti ini. Ditambah belum lama Mbak Ningsih ini melihat lubang itu, tiba-tiba pandangannya teralihkan dengan adanya sosok pocong yang berdiri di lantai 2 dan sedang menatap ke arahnya. Sosok pocong tersebut terlihat sekitar 3 detik di tatapannya dan kemudian menghilang bersamaan dengan asap tipis yang menyelimutinya. Karena merasa terganggu, akhirnya Mbak Ningsih ini keluar dari rumahnya.
dan mencari tokoh agama untuk membersihkan rumah tersebut. Tapi sayangnya sudah mencari di sekitar komplek itu, Mbak Ningsih ini tidak kunjung mendapatkan orang yang tepat. Semua orang yang tinggal di daerah tersebut benar-benar menolak dengan alasan yang aneh-aneh. Tidak mau menyerah, Mbak Ningsih ini mencari sampai di luar desa. Akhirnya bertemu dengan seorang ustadz. Sebut saja namanya Pak Burhan. Pak Burhan ini adalah salah satu guru di pesantren kecil, dan beliau juga sering membantu orang-orang yang sedang terkena gangguan jin. Tapi sayangnya hanya 3 jam Pak Burhan di rumah tersebut. Pak Burhan terlihat muntah darah dengan keringat bercucuran. Di situ merasa belum menyerah. Keesokan harinya Pak Burhan ini mengajak sekitar 14 santrinya untuk mengadakan acara tahlil dan doa bersama di rumah tersebut. Namun sayangnya ketika acara tahlil baru saja dimulai, seluruh santri mencium aroma bangkai dan mereka merasa ada yang mengganggu, hingga bacaan doanya menjadi tidak jelas. Disitulah Mbak Ningsih ini merasa bertanggung jawab. Jika terjadi apa-apa dengan Pak Burhan dan seluruh santrinya tersebut, maka disuruhlah mereka untuk kembali pulang. Mbak Ningsih ini berkata dengan sopan, "Sudah Pak, terima kasih banyak atas bantuannya, tapi jangan dilanjut ya Pak. Saya takut nanti kenapa-kenapa dengan santri Pak Burhan." Malam harinya Mbak Ningsih ini menangis. Dia kebingungan karena selain takut, dia berpikir jika keluar dari rumah itu, dia tidak tahu harus tinggal di mana lagi. Ditambah Mbak Ningsih ini mempunyai anak kecil. Hari ke-21, saat itu lubang di rumahnya benar-benar sudah tertutup. Namun anehnya, di malam harinya bau bangkai tersebut terus tercium, dengan sesekali aroma bunga melati yang semerbak wangi. Dan tidak hanya itu, nasi di rumah Mbak Ningsih ini selalu basi. Hewan-hewan rumahan saat itu juga sering terlihat tiba-tiba mati. Ditambah kalau bicara rambut, setiap pagi Mbak Ningsih ini pasti melihat rambut yang terus bercecer di sana sini. Di situ Mbak Ningsih merasa stres. Bahkan seringkali Mbak Ningsih menemukan tali tambang yang tiba-tiba ada di depannya, seolah ada yang berbisik agar Mbak Ningsih ini gantung diri. Namun ketika Mbak Ningsih memegang tali tambang tersebut dan sambil melamun, Mbak Ningsih ini kembali teringat dengan anaknya, dan akhirnya membuat Mbak Ningsih membuang tali yang dia pegang dan mengurungkan niatnya. Waktu sholat, Mbak Ningsih ini merasa ada sekitar 5 orang yang berdiri di belakangnya. Hal itu dikuatkan dengan pantulan cahaya dari ubin yang memantul ke depan. Pernah juga saat itu Mbak Ningsih sedang sholat isya, sekitar pukul 9 malam. Memang menampakkan 5 bayangan orang dewasa yang sedang berdiri memperhatikannya. Di situ Mbak Ningsih seketika refleks menoleh. Dan saat menoleh, kondisi rumah memang sepi, tidak ada siapa-siapa. Bahkan parahnya, waktu sholat Mbak Ningsih ini merasa sedang dinaiki oleh seseorang ketika dia sedang bersujud. Dan tidak hanya itu, waktu tidur Mbak Ningsih juga pernah ada yang membisikinya, dan pinggangnya merasa ada yang memeluk dari belakang. Hingga akhirnya di hari ke-37, Mbak Ningsih ini sudah berada di batas keberaniannya. Tidak sekedar diganggu, waktu itu Mbak Ningsih ini lebih ke diusir secara paksa. Jadi malam itu Mbak Ningsih kelelahan karena seharian dia membersihkan seluruh bagian rumah. Bagaimana tidak, kondisi rumah yang sebelumnya bersih, waktu itu tiba-tiba sudah ada banyak sekali ceceran tanah. Tidak hanya sekedar ceceran tanah,
Di rumah Mbak Ningsih ini melihat banyak sekali bangkai bayi kera yang entah dari mana asalnya. Mengetahui hal itu, dengan muntah-muntah Mbak Ningsih ini seketika membersihkan bangkai bayi kera tersebut. Siang hari, keadaan kamar lantai 2 yang sebelumnya rapi, waktu itu tiba-tiba acak-acakan tidak karuan. Ditambah di dinding kamarnya, tiba-tiba nampak jelas jejak kaki manusia yang cukup banyak. Di situ Mbak Ningsih ini seketika pasrah. Dia duduk bersimpuh sambil kembali menangis. Saat itu Mbak Ningsih sudah kelelahan. Dia tidak membersihkan lagi rumah itu. Pikirannya menjadi kacau, dan dia yang sudah acuh dengan semua keadaan rumah. Dan puncaknya, malam harinya ketika Mbak Ningsih ini sudah tertidur pulas, rambutnya tiba-tiba dijambak dan dibenturkan ke dinding oleh sesuatu yang tidak terlihat. Begitu juga dengan anaknya. Anaknya ini dilempar dari ranjang hingga menangis histeris. Karena merasa sudah tidak aman lagi, Mbak Ningsih ini seketika membawa bayinya keluar. Saat dia sedang berlari, dia melihat semua sosok yang ada di rumahnya. Ada sosok pocong, perempuan berambut panjang, hingga sosok laki-laki tua bungkuk. Malam itu benar-benar dia melihat di setiap bagian rumahnya. Dengan tidak lagi berani melihatnya, Mbak Ningsih ini berlari keluar dan akhirnya dia tidur di masjid di daerah tersebut hingga pagi hari. Pagi harinya Mbak Ningsih ini mondar-mandir kebingungan, yang akhirnya dia ditolong dan ditampung oleh salah satu warga desa. Mbak Ningsih bertanya, kenapa jalan depan rumah itu selalu sepi, padahal itu adalah jalan utama komplek ini? Dan warga itu menjawab, seringkali terjadi kecelakaan di depan rumah itu. Selain banyak kecelakaan, hampir semua warga di sini pernah melihat sosok aneh di rumah tersebut. Rumah itu mempunyai sejarah kelam. Para warga tidak ada yang berani menceritakan tentang rumah itu, karena setiap ada yang bercerita, malamnya pasti langsung diteror, ungkap salah satu warga yang saat itu bertemu dengan Mbak Ningsih. Di akhir cerita, Mbak Ningsih pun pergi dari rumah tersebut dengan rasa trauma yang hingga saat ini masih terasa. Itulah cerita yang dibagikan oleh Mbak Ningsih. Untuk teman-teman boleh percaya atau tidak, tetapi rumah tusuk sate itu memang adanya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.